Halo semuanya, masih bersama Bu Retno. Kita akan melanjutkan sesi 5 kita di part 2 yang masih akan membahas tentang CVP. Kalau di buku kalian itu ada di chapter 6, di buku Wiley, bukunya Wigan Kiso. Tapi yang additional issue. Jadi nanti di sini kalian akan lebih memahami bagaimana sih memakai CVP analisis. Oke. Kita mungkin sedikit mengulang kali ya CVP konsep yang sudah kita pelajari di part 1, bahwa CVP ini adalah bagaimana kita melihat perubahan di cost dan volume itu mempengaruhi profit gitu. Perubahan di cost, perubahan di volume yang mempengaruhi profit gitu ya. Nah, ini sangat penting untuk profit planning, perencanaan profit, dan penting juga untuk membantu manajemen decision. Nah, manajemen decision ini seperti apa? Seperti menentukan product mix, terus memaksimalkan penggunaan fasilitas produksi, dan menyusun selling price, menyusun harga jual gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang CVP income statement. Dia cost-nya itu di breakdown jadi fixed dan variable. Terus dia melaporkan contribution margin sebagai total amount dan per unit basis. Ini ya, jadi CVP income statement-nya dilaporkan secara total contribution margin-nya dan secara unit juga. Oke. Nah, ini kemarin kalau kita breakdown CVP income statement-nya nih, kalau di breakdown variable cost-nya terdiri dari COGS variable cost, terus selling expense variable cost, administrative expense, fixed expense-nya juga terdiri dari COGS dan selling dan administratif gitu. Nah, masih ingat kan ya basic computation untuk BEP masih hangat banget. BEP in unit adalah fixed cost dibagi unit contribution margin. Kalau BEP in sales, fixed cost dibagi contribution margin ratio, masih hangat banget. Kalau target net income berarti required sales in unit adalah fixed cost tambah target net income dibagi unit contribution margin. Kalau required sales in dollar berarti fixed cost tambah target net income dibagi contribution margin ratio. Masih ingat juga kan margin of safety, sales dikurangi BEP, ketemulah margin of safety. Oke, margin of safety ratio masih ingat? Margin of safety ini dibagi nih, margin of safety dibagi dengan actual sales, dibagi dengan sales, ini dibagi ya, ini tandanya salah nih. Ini dibagi sama sales, ketemulah margin of safety ratio. Masih ingat kan margin of safety ratio? Jadi rasio yang menunjukkan seberapa jauh sih perusahaan boleh turun salesnya sebelum dia jatuh rugi. Itu ibaratnya bantalannya lah. Makin tinggi margin of safety ratio-nya berarti perusahaan itu relatif lebih aman. Nah, sekarang kita mau lebih memahami CVP dan perubahannya di business environment. Masih pakai contoh yang sama nih, contoh di perusahaannya Fandi. Nah, kita di sini akan mengemukakan 3 kasus bagaimana jika terjadi perubahan misalnya di sini terkait perubahan variable cost-nya atau perubahan fixed cost-nya. Nah, yang pertama di sini perubahan dari selling price dulu. Ini case pertama. Jadi ceritanya ini ada kompetitor kamu itu ngasih diskon 10%. Kalau kompetitor ngasih diskon 10% kan kita biasanya merasa terancam kan. Nah, that's why kita ikut-ikutan ngasih diskon 10%. Nah, kalau kita ngasih diskon 10%, ini harga
harga jualnya nih ya. Harga jualnya yang biasanya 500, kalau 10% di sini harganya jadi 450. Harganya jadi 450. Ini price-nya, sales per unitnya. Padahal variable cost-nya tadi 300 ya. 300 ya. Nah, berarti kita akan BEP di unit berapa kalau kita menurunkan price kita. Berarti kan rumusnya adalah fixed cost dikurangi dengan unit contribution margin. Fixed cost-nya 200.000. Unit contribution margin-nya berapa? Unit contribution margin itu didapat dari mana? Sales dikurangi variable cost, ketemulah di sini 150. Nih, berarti dia akan BEP di 1333 unit. Kalau dalam keadaan normal yang tadi nih, kalau dalam keadaan normal yang tadi yang ini, kita akan BEP di 1000 unit. Tapi ketika kita menurunkan harga kita akan BEP di 1333 unit. Ini case yang pertama. Sekarang case yang kedua. Nah, case yang kedua ini perusahaan mengganti equipmentnya menjadi lebih otomatis, menjadi robotik. Otomatis kan ini akan meningkatkan fixed cost karena kita beli equipment, fixed cost kita meningkat. Tapi variable cost kita menurun karena kita mengurangi direct labor misalnya gitu. Jadi ketika kita beli equipment baru, fixed cost kita akan meningkat 30% dan variable cost kita akan meningkat 30%. Apa yang terjadi? Kita akan BEP di berapa unit? Nah, karena fixed cost-nya akan meningkat 30%, yang pertamanya 200.000 jadi 260.000. Oke. Kemudian variable cost yang pertamanya $300, dia akan jadi $210. Jadi di sini contribution marginnya jadi 290 ya. Oke. Jadi fixed cost meningkat, unit contribution marginnya meningkat juga nih, unit contribution marginnya. Berarti dia akan BEP di 897 unit. Jadi kelihatan ya ketika kita menaikkan fixed cost kita, variable cost kita turun kan. Kalau variable cost kita turun, berarti kan contribution marginnya meningkat. Kalau contribution margin kita meningkat, kita akan BEP lebih cepat. Di angka 897 unit aja kita udah BEP. Gitu. Lalu bagaimana dengan kasus 3? Kasus 3 ini ketika suppliernya mengumumkan bahwa bahan bakunya meningkat. Oke, ternyata bahan bakunya itu meningkat 25 euro per unit. Kemudian manajemen memutuskan untuk menahan line on the selling price of cell phone dan merencanakan untuk efisiensi sebesar 17.500 di fixed cost. Dan oke. Jadi ketika supplier mengumumkan bahwa variabel cost dari materialnya naik, terus perusahaan ingin tetap mempertahankan revenue-nya yang 80.000 euro ini. Bagaimana nih berapa unit yang harus kita jual jika kita tetap harus mempertahankan revenue-nya 80.000. Oke, berarti kan kita pakai target net income kan, fixed cost ditambah target net income. Nah, fixed cost-nya ini berkurang karena apa? Karena tadi kita melakukan efisiensi. Kita melakukan efisiensi sebesar berapa tadi? 17.500. Jadi
200.000 dikurangi 17.500, ketemulah fixed cost yang udah efisien sekian, ditambah target net income kita dibagi sama unit contribution margin. Kenapa unit contribution marginnya menurun? Karena tadi variable costnya naik. Variable costnya kan ini kan revenue-nya ya. Variable costnya kan biasanya 300 ya, variable costnya biasanya 300 karena dari supplier tadi naik 325. Jadi contribution margin kita tinggal 175. Berarti untuk mempertahankan revenue kita yang 80.000 euro itu kita harus menjual 1.500 unit. Nah, di sini kamu bisa ngelihat ya penggunaan CVP analysis untuk melihat perubahan di suatu bisnis. Gitu. Jadi kamu bisa membantu kamu mengambil keputusan kan seperti ini. Misalnya kayak tadi kompetitornya ngasih diskon, apakah kamu akan ikut-ikutan memberi diskon? Asumsinya kalau kamu ikut-ikutan memberi diskon, kamu akan BEP yang jauh lebih lama, yang biasanya 1.000 unit, kamu harus BEP di 1.300 unit. Gitu. Paham ya? Oke, nah sekarang tentang sales mix and effect on break even sales. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin perusahaan yang satu lini produk. Nah, bagaimana jika perusahaan itu punya beberapa macam lini produk? Nah, kita pakainya sales mix. Sales mix itu adalah relatif persentase relatif di mana perusahaan itu menjual produknya. Misalnya perusahaan itu menjual printer dan menjual komputer. Nah, printernya itu dijual di berapa unit, komputernya dijual berapa unit. Nah, misalnya 80% sama 20%. Nah, ini yang disebut dengan sales mix. Nah, kita penting banget ini mempelajari sales mix. Karena apa? Karena beda produk, contribution marginnya itu juga beda. Gitu. Nah, ini contohnya. Masih Fandi Elektronik. Fandi Elektronik itu ternyata memproduksi 2 lini produk. Ada cellphone sama TV. Kalau dilihat cellphone-nya itu 1.500 unit, TV-nya 500 unit. Berarti totalnya dia produksi 2.000 unit. Nah, 2.000 unit ini terdiri dari 1.500 cellphone, dari 500 TV. Nah, kalau di percentage cellphone-nya itu adalah 75%. Didapat dari mana? 1.500 dibagi dengan 200. Kalau TV-nya 25%, didapat dari mana? 500 dibagi 2.000. Jadi sales mix-nya adalah 75% dan 25%. Gitu. Nah, lalu bagaimana contribution margin-nya? Kalau kita punya 2 lini produk, nanti contribution-nya kita pakai weighted average contribution margin. Jadi contribution margin-nya kita bobotkan sesuai sales mix-nya. Nah, ini ya contoh nih, sales mix-nya kan 75 sama 25. Kemudian ini data per lini produk. Ternyata untuk sales phone contribution marginnya tuh 200 euro. Untuk TV contribution marginnya 500 euro. Kalau di sini kan wah, ternyata lebih menarik TV ya, karena contribution marginnya tinggi, tapi dia sales mix-nya cuma 25%. Coba sekarang kita lihat weighted average contribution margin. Berarti kita akan menghitung contribution margin based on bobotnya. Gitu. Caranya gimana?
berarti gini, weighted average contribution margin adalah unit contribution marginnya yang di produk A dikali dengan sales mixnya. Kemudian contribution margin produk B dikali dengan sales mixnya. Jadi kalau ini berarti berapa ini? Ini 200 kali 0,75 ditambah 500 kali 0,25. Oke, ketemunya berapa? Silakan dihitung. Saya sambil buka buku nih, ketemunya berapa ya? Ketemunya ternyata, tolong dihitung guys. Oke, ketemunya weighted average contribution marginnya di sini ternyata setelah dihitung adalah 275 euro. Nah, setelah ketemu weighted average contribution margin, kita baru bisa hitung BEP-nya. Berarti ini akan BEP di mana? Rumusnya BEP apa? Sama BEP in unit. BEP in unit. Sama, berarti di sini fixed cost dibagi weighted average. Weighted average contribution margin. Fixed cost-nya berapa? 275. Sini kan euro dibagi dengan 275, berarti ketemu di sini dia akan BEP di 1000 unit. Nah, 1000 unit ini berapa proporsi untuk cellphone? Cellphone kan 75%. Berapa proporsi untuk TV? 25%. Berarti akan BEP jika kita menjual 750 unit cellphone dan 250 unit TV. Ini phone, ini TV. Gitu. Sampai sini paham? Oke, good. Nah, kalau contoh yang tadi yang Fandi Elektronik kan lini produknya cuma 2 ya, cuma cellphone sama TV. Lalu bagaimana nih kalau perusahaan yang lini produknya banyak banget? Apakah memungkinkan nih kita melakukan menghitung contribution marginnya per lini produk? Nah, karena agak menyulitkan untuk menghitung contribution margin per produk untuk perusahaan besar yang lini produknya banyak, maka biasanya perusahaan besar yang produknya banyak kita memakainya bukan unit contribution margin ya, tapi total contribution margin. Jadi akan ketahuan break even in salesnya gitu. Jadi kita akan menghitung break even point in sales dollar untuk divisi product line, bukan untuk individual produk. Nah, contohnya ini perusahaan Kale Garden. Kale Garden punya 2 divisi. Ada divisi indoor dan ada divisi outdoor. Percentage sales mix per divisinya kalau kamu lihat di sini adalah ini 20% dan ini ada 80%. Ini ya sales mixnya based on divisi. Ini hilang. Ini didapat dari mana? Dapat dari sini nih. Ini salesnya adalah 200.000 ini dibagi dengan total salesnya 1 juta. Kemudian ini 800.000 dibagi total salesnya. Jadi ini adalah sales mixnya.
Ini sales mixnya 20% dan ini 80%. Nah, kalau kita lihat contribution margin rasio per divisinya, contribution margin rasionya nih ya. Ini 80 dibagi sama 200.000, ketemulah di sini contribution margin rasionya 40% untuk indoor dan 30% untuk outdoor. Kalau kamu lihat nih, total contribution marginnya adalah 32%. 32% dapat dari mana? Ini 320 dibagi dengan 1 juta. Kita bisa nggak ngitung manual ini tambah ini? Bisa, tapi kita kayak weighted averaging gitu. Weighted averaging based on ininya sales mix dikali contribution margin ratio. Jadi ini 0,2 kali 0,4 ditambah 0,8 kali 0,3. Nanti ketemunya pasti sama, 32%. Gitu. Coba aja. Nah, kalau kita udah ketemu contribution margin ratio, kan kita bisa ketemu break even point in sales-nya kan. Oke. Nah, ini weighted average contribution margin. Nih. Ini seperti saya bilang tadi. Nih, ketemu. Nah, sama kan? Weighted average contribution margin ratio sama dengan total contribution margin ratio. Ketemunya 0,32 ini. Nah, lalu bagaimana break even point in sales-nya? Tinggal fixed cost dibagi sama weighted contribution margin ratio. Fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya adalah 300.000 dan BEP-nya adalah segitu. Jadi ini si perusahaan ini akan BEP di berapa tadi? Dia akan BEP di pound sterling ya. Di 937.500 pound sterling. Gitu. Sampai sini. Oke. Break even sales dengan sales mix. Nah, lalu bagaimana kita menentukan jika perusahaan itu punya limited resource? Kita akan menentukan sales mix-nya jika perusahaan punya limited resource. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalnya nih. Misalnya si Fandi Elektronik ini dia punya kapasitas yang limited, yaitu 3.600 hour per month. Ini kapasitas produksinya dia itu terbatas hingga 3.600 jam per month. Nah, kita lihat masing-masing unit contribution margin untuk dua lini produk itu. Yang di cellphone kan 200 pound sterling, yang TV 500 pound sterling. Kok pound sterling sih? Euro ya. Euro. Ini euro ya. Nah, kemudian untuk memproduksi cellphone dia butuh 0,2 jam. Sedangkan untuk memproduksi TV dia butuh 0,625 jam. Jadi ternyata lebih lama memproduksi TV ya daripada memproduksi cellphone. Kalau dilihat di sini kan contribution marginnya lebih menarik yang TV. Tapi TV itu membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada cellphone produksinya. Nah, sekarang kita akan menghitung contribution marginnya per unit of limited resource. Jadi kita akan membagi unit contribution margin dengan machine hour requirednya. Nah ini ya, 200 dibagi 0,2 ketemunya 1000, 500 dibagi 0,625 800. Jadi angka yang baru ini adalah contribution margin per unit of limited resource. Karena kita punya sumber daya yang terbatas,
ketika kita bagi berdasarkan sumber dayanya, berdasarkan machine hour-nya, ternyata cell phone ini contribution marginnya dia lebih menarik, lebih tinggi. Artinya apa? Artinya berarti nanti kita akan memproduksi lebih banyak cell phone daripada TV. Karena apa? Karena contribution margin per unit of limited resource-nya dia lebih menarik, lebih tinggi gitu. Karena kita punya keterbatasan machine hour tadi ya gitu. Sampai sini oke, diterima? Oke. Nah, misalnya Fandi itu bisa meningkatkan kapasitas produksinya dari 3.600 menjadi 4.200. Artinya kan ada peningkatan kapasitas produksi 600 jam. Nah, kira-kira peningkatan kapasitas produksi ini akan digunakan untuk apa sebaiknya? Untuk memproduksi cellphone kah? Atau untuk memproduksi TV kah? Nah, sekarang kita cek. Kalau kita produksi 600 jam itu untuk TV, ini 600 jam, kita akan dapat contribution margin berapa euro. Ternyata kita akan dapat contribution margin 600.000 euro, karena 600 dikali sama contribution margin per unit of limited resource. Sedangkan kalau memproduksi TV, 600 jam kita gunakan untuk memproduksi TV, kita hanya mendapatkan contribution margin 480. Artinya apa? Berarti 600 jam itu akan kita fullkan, akan kita maksimalkan kapasitasnya untuk memproduksi cellphone. Oke, kebayang ya? Oke, good. Nah, ya ini kenapa ada sales mix with limited resources, karena ada theory of constraints. Karena kita ada keterbatasan sehingga perusahaan itu harus menyadari keterbatasannya. Kalau menyadari keterbatasannya, kita bisa istilahnya mengeliminate nih, ini lini produk menguntungkan atau enggak, atau kita memaksimalkan lini produk yang satu, memaksimalkan lini produk yang lebih menguntungkan gitu. Oke, nah terakhir di topik kali ini kita akan mengindikasikan bagaimana operating leverage itu mempengaruhi profitability. Nah, kamu kan sudah belajar fixed sama variable cost. Nah, proporsi antara fixed dan variable cost yang terjadi di perusahaan itu disebut dengan cost structure. Gitu ya. Jadi proporsi antara fixed dan variable cost yang terjadi di perusahaan itu yang disebut dengan structure. Nah, cost structure ini, perbedaan cost structure antara perusahaan itu sangat signifikan mempengaruhi profitability. That's why perusahaan itu harus sangat hati-hati dalam memilih cost structure-nya. Apakah kamu mau gedein fixed cost atau gedein variable cost? Nah, ini akan sangat mempengaruhi profitability. Kita lihat. Nah, ini ada dua perusahaan dengan cost structure yang berbeda. Ini ada perusahaan Fandi lagi. Perusahaan Fandi Electronics dan perusahaan New Wave Company. Coba kamu perhatiin apa yang berbeda antara Fandi dengan New Wave. Dia salesnya sama-sama 800.000. Tapi variable cost-nya lebih banyak kan si Fandi. Karena variable cost-nya lebih banyak Fandi, dia mengakibatkan contribution margin-nya lebih rendah. Oke. Kalau si New Wave Company, ternyata fixed cost-nya jauh lebih tinggi. Jadi perbedaannya di sini ya. Yang ini lebih tinggi di variable cost, yang New Wave lebih tinggi di fixed cost. Ini yang disebut perbedaan cost structure. Mungkin di sini Fandi Electronics ini lebih banyak direct labor-nya.
Kalau di New Wave Company dia lebih banyak otomisasi, lebih banyak equipmentnya, sehingga fixed cost-nya tinggi, tapi dia direct labor-nya berkurang karena udah digantikan oleh mesin. Tapi kalau dilihat di sini net income-nya sama. Nah, apa yang terjadi gitu? Lebih bagus mana sih antara Fandi sama New Wave? Lebih bagus mana? Cost structure yang gedean fixed cost apa cost structure yang gedean variable cost? Kita lihat. Nah, ini. Sekarang kita lihat contribution margin ratio masing-masing perusahaan. Kalau Fandi berapa? Nih ya. Contribution margin ratio masing-masing perusahaan. Ternyata Fandi Electronics contribution margin rasionya 40%, New Wave 80%. Kalau dilihat dari contribution margin, New Wave terlihat lebih menarik ya, karena contribution marginnya lebih tinggi. Nah, lalu berarti kan di sini New Wave itu mengkontribusikan 80 sen net income-nya untuk tiap dolar kenaikan salesnya dibandingkan dengan Fandi yang dia hanya contribute 40%. Nah, karena New Wave itu fixed effect-nya gede banget. Dia lebih sensitif terhadap perubahan, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat BEP-nya antara Fandi sama New Wave. BEP in sales. Nah, kalau si Fandi dia akan BEP di angka 500.000 euro. Nah, kalau si New Wave dia akan BEP di angka 650.000 euro. Oke, berarti mana yang lebih beresiko? Yang lebih beresiko ya New Wave, karena dia di BEP-nya itu harus mencapai penjualan 650.000 euro dulu baru BEP. Kalau si Fandi 500.000 sudah BEP. Begitu. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa New Wave itu perusahaan yang lebih beresiko. Gitu. Nah, sekarang kita menghitung margin of safety-nya. Margin of safety-nya untuk Fandi ini ternyata dia margin of safety-nya 38. Sedangkan New Wave margin of safety-nya $19. Nah, berarti kan seperti yang sudah kita bahas di part sebelumnya, makin tinggi margin of safety-nya itu kan relatif lebih aman kan. Jadi di sini Fandi itu dapat bertahan turun hingga 38% sebelum mengalami loss. Sedangkan si New Wave dia hanya bertahan penurunan di 19%, itu dia udah rawan banget, titik yang rawan banget gitu. Menurun di 19% aja itu udah hampir mendekati loss gitu. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Berarti kalau perusahaan yang fixed cost-nya itu tinggi itu lebih beresiko ya, lebih beresiko. Itu kan kita analisisnya tadi dari margin of safety-nya, dari BEP-nya gitu. Nah, sekarang kita mau analisis kita mau analisis perusahaan dari operating leverage-nya. Nah, apa sih itu operating leverage? Operating leverage adalah sejauh apa net income bereaksi terhadap perubahan di sales. Nah, kita lihat operating leverage-nya. Nih. Operating leverage itu didapat dari kita untuk mengetahui resikonya atau resikonya suatu perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menghitung degree of operating leverage. Jadi di sini kita bisa mengetahui sevolatile apa sih perusahaan, sesensitif apa sih perusahaan
Dihitungnya dari mana? Dari contribution margin dibagi dengan net income. Jadi kalau kamu lihat di sini kan, ini sales dikurangi variable cost kan ketemunya contribution margin. Contribution margin dibagi fixed cost adalah ketemu net income. Nah, degree of operating leverage ini adalah contribution margin dibagi dengan net income. Kamu bandingkan nih antara Fandi Elektronik sama New Wave. Ternyata degree operating leverage-nya lebih tinggi yang si New Wave. Efeknya apa kalau degree operating leverage-nya si New Wave lebih tinggi daripada si New Wave? Daripada si Fandi. Kita lihat ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Di buku kalian tuh ada tuh efeknya degree operating leverage yang lebih tinggi. Jadi kalau perusahaan degree operating leverage-nya itu lebih tinggi, dia itu lebih sensitif nih, lebih sensitif. Perubahan sales yang sedikit, perubahan sales yang sedikit saja itu bisa ngefek ke net income-nya yang melonjak tajam. Gitu. Jadi kalau salesnya naik dikit, maka dia net income-nya akan melonjak dengan tajam. Begitu juga kalau perubahan salesnya itu turun, salesnya turun dikit, itu net income-nya turunnya tajam. Gitu. Beda sama yang Fandi yang degree operating leverage-nya cuma 2. Kalau dia degree operating leverage-nya cuma 2 itu nggak begitu sensitif, nggak begitu volatile. Kalau perubahan sales yang sedikit, ya net income-nya juga naiknya sedikit. Kalau salesnya turun dikit, net income-nya turun dikit. Gitu. Jadi degree of operating leverage itu untuk melihat earning volatility-nya suatu perusahaan. Jadi perusahaan, kamu bisa lihat di sini perusahaan yang invest fixed cost-nya tinggi, yang cost structure dengan fixed cost yang tinggi, dia cenderung degree operating leverage-nya tinggi, cenderung lebih volatile. Gitu. Oke, that's all. Sampai sini aja. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Oke guys, see you.